Saya kembali ke Prof. Ridwan. Prof. Ridwan, ini kalau dilihat tadi untuk ketaatan masyarakat terhadap menjaga jarak ini juga ikut menurun karena bisa dilihat kemarin libur libur panjang ya, libur bisa dikatakan libur nasional lah. Ini banyak saya lihat orang berlibur, baik itu dari orang kota ke daerah, dari daerah ke kota. Nah, ini juga menjadi salah satu semacam bumerang juga jika orang-orang yang tidak sehat mungkin dia membawa virus ke kota Makassar. Nah, ini juga menjadi suatu klaster baru. Ini saya klaster liburan kalau saya katakan. Nah, gimana pendapat dari Prof. Ridwan sendiri melihat liburan kemarin ini? Ya, jadi pergerakan penduduk memang itu berpotensi menyebabkan terjadinya transmisi. Semakin bergerak ke daerah crowded, maka tentu transmisinya semakin meningkat. Ya, ini hukum penularan. Interaksi di ruang yang tertutup, kemudian lama, tanpa ventilasi yang baik, tentu akan semakin meningkatkan juga penularan. Nah, syukurnya misalnya di Sulsel ini sebagian besar tempat rekreasinya open area, daerah-daerah terbuka, sehingga paling tidak dari sisi transmisi baik aerosol itu lebih terkendali. Tetapi memang ada kecenderungan tingkat kepedulian terhadap, kalau kita bisa lihat data di tempat rekreasi untuk Makassar itu memang yang menggunakan masker itu hanya 57%. 27%. Ya, ini sangat rendah memang. Yang menjaga jarak untuk kota Makassar itu sangat rendah ya, sampai 40% saja. Jadi memang ini kendala kita memang di tempat wisata. Pemakaian masker untuk orang Makassar itu 57%, yang di luar Makassar malah 75%. Iya. Kalau yang di tempat wisata di Makassar 39% pakai masker, selebihnya tidak pakai masker. Kemudian yang di luar Makassar lebih tinggi yang pakai masker, 65%. Jadi ini memang tantangan-tantangan ini. Ini artinya protokol kesehatan di tempat wisata harus lebih ketat. Artinya pengelola tempat wisata harus lebih frekuen menyampaikan pesan-pesan tentang protokol kesehatan. Angkanya sangat rendah ini, kalau yang memakai masker di Makassar di tempat wisata itu 57%. Artinya kalau ada 10 orang itu hanya 5 orang yang pakai masker. Orang saja, iya. Ya, itu tantangan. Lebih parah lagi kalau di terminal, hanya 35% yang menggunakan masker di terminal. Kemudian di tempat olahraga 67%, kalau di mall lebih bagus 86%. Di pasar 81%, ini datanya. Kemudian di kantor ini yang lebih parah nih, orang-orang kantor ini hanya 50% yang pakai masker. Hanya setengahnya ya. Jadi setengahnya, jadi banyak klaster yang akan terbentuk. Ini bukan cuma klaster liburan, klaster perkantoran, sehingga mengapa beberapa kantor yang melakukan pemeriksaan itu kasusnya banyak gitu sebenarnya ya. Jadi klaster perkantoran sebenarnya sudah terjadi. Begitu Bang Ade. Baik Prof. Ridwan, ini kan tadi kasus kesembuhan ini meningkat, namun kasus baru ini menurun. Apakah memang virus COVID-19 ini sudah melemah ataukah memang antibodi dari tubuh kita ini yang semakin kuat? Seperti apa ini juga yang sedikit, COVID-19 ini kan super spreader yang tidak mengenal musim. Iya. Ya, jadi musim dingin, musim panas, tropik atau subtropik dia tetap survive. Jadi kemampuan virus ini luar biasa ya. Transmisinya sangat tinggi meskipun daya fatalitasnya lebih rendah ya. Angka fatalitas kasusnya ini kan tidak terlalu parah dibanding yang lainnya. Tetapi dengan semakin banyaknya yang terpapar, bertemu dengan comorbid atau faktor risiko lain, maka dia bisa mematikan gitu. Nah, tentu ini COVID ini akan masuk ke apa yang disebut dengan endemic COVID ya. Jadi penyakit ini akan bertahan beberapa lama ke depan. Karena itu antisipasinya adalah pada kultur baru ya. Kita harus membangun kultur baru yang lebih sehat. Jadi ini adalah adaptasi kebiasaan baru ya. Adaptasi kebiasaan baru tentu masker. Dan efek samping masker ini bukan hanya pada COVID, memberikan upaya perlindungan secara umum pada kesehatan kita secara keseluruhan. Termasuk pencegahan penularan terhadap TB ya, semakin mulai menurun dengan penggunaan masker juga. Jadi ada efek-efek samping dari meningkatnya pengguna masker. Jadi perlu memang lebih diintensifkan bagaimana meningkatkan cakupan pengguna masker di seluruh institusi. Jadi poinnya sekarang adalah kami sangat mengharapkan media mengambil peran bagaimana mengedukasi, membangun literasi kesehatan seluruh warga,
Artinya bagaimana meningkatkan kesadaran seluruh warga untuk tetap bersama-sama memakai masker pada saat berinteraksi di luar rumah, karena ternyata studinya orang-orang yang tidak memakai masker itu ternyata memang antisosial ya, jadi dia tidak memperhitungkan lagi kepentingan publik ya, begitu Bang Ade. Baik, terima kasih Prof. Ridwan. Saya ke Bapak Dr. Ismail Haji Ali. Pak Ismail, jika dilihat penggunaan masker, ternyata orang di luar Makassar, orang daerah lebih taat terhadap protokol kesehatan dibandingkan orang Makassar itu sendiri ya. Ini kalau seperti ini jadinya seperti apa nanti ke depan ini Pak Ismail? Ya, inilah yang saya biasa sampaikan bahwa dengan mungkin orang dari hijau ke oranye, terus apalagi namanya kemarin mungkin ada yang menganggap ini bukan lagi gugus yang tangani ya, ini bisa aja ya, sudah menjadi satgas, mungkin dia kira ini wah ini sudah reda ini, padahal kita tetap harus semakin waspada karena sesuai disampaikan Pak Prof. Ridwan bahwa ini kita tidak bisa prediksi ya, di apakah di ruang-ruang terbuka atau apalagi ruang-ruang yang di indoor ya atau outdoor. Dan memang ya kalau kita ikuti ini beberapa memang yang perkantoran ya memang yang kalau kita di pemerintah kota alhamdulillah kita sangat selalu memberikan edukasi kepada teman-teman bahwa masker itu salah satu benteng ya yang bisa kita terhindar dari COVID. Jadi memang melalui forum ini juga ya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Kominfo, mari kita teman-teman khususnya media ya apakah itu secara institusi atau orang per orang harus tidak henti-hentinya harus kita menyampaikan bahwa COVID ini belum berakhir. Iya. Ya, kita masih tetap harus mewaspadai dan selalu disiplin ya, jangan kendor di dalam melaksanakan namanya protokol kesehatan. Jadi bukan kemarin juga kan orang mengkhawatirkan ini. Mudah-mudahan ini karena tentu hasilnya kita tunggu ya setelah libur panjang dan secara kurva atau grafik daripada COVID-19 ini kita memang sebulan terakhir ini sudah menurun ya, dari 2.000 sekarang tinggal 1.115 yang terkonfirmasi ya. Mudah-mudahan ini bisa dan terus kita tekan ya sampai sesuai dengan bagaimana harapan kita semua. Kalau perlu ya orang bilang bumi hangus saja itu COVID, maksudnya sudah selesai ya, dan kita kembali ke kehidupan normal dan tetap waspada. Apa yang tadi Pak Prof katakan ada efek yang lain yang positif juga dengan penggunaan masker ini kan menimbulkan efek simultan efek simultan efek simultan ini yang tentu orang bermanfaat lah buat kita yang karena memang COVID ini kita tidak bisa prediksi ya. Saya di mana baru saja selesai rapat ini, saya tetap menggunakan masker itu memberikan dan teman-teman yang mungkin sudah saya bilang jangan, nggak boleh sendiri, bisa dicoba-coba dulu ini virus. Tapi siapa yang mau coba-coba? Kalau terpapar boleh Pak, Swiss Bell menunggu Pak. Banyak kabar kosong Pak, banyak kabar kosong. Mudah-mudahan ini yang kita ini yang masih tetap setia, kendor, masih tetap disiplin ya mudah-mudahan. Betul. Namanya kita berusaha. Prof ya? Betul. Untuk saya dan mari kita semua. Hari ini kan mulai masuk kerja ya, tanggal 2 November. Di bulan minggu lalu kan kita ada kekhawatiran ini mau libur panjang apa. Mudah-mudahan ini karena sesuai dengan informasi dan fakta di kantor saya ini semua sehat kembali ya. Walaupun ada memang 1-2 orang yang melakukan liburan panjang kemarin. Saya cuma tadi bercanda beberapa pegawai bahwa bagaimana kondisi ya, jangan sampai ada flu-flu sedikit. Ternyata semua nyatakan alhamdulillah Pak. Tetap kita konsisten, disiplin dan patuh pada protokol kesehatan. Itu yang paling penting dan ini
bisa menjadi bekal ya, bukan hanya di internal kantor saya, tapi ini bisa berefek pada juga ya termasuk di lingkungan keluarganya maupun teman-teman lain yang ada di kantor-kantor di dalam lingkup pemerintah Kota Makassar. Saya kira itu, Linda. Baik Pak Ismail, ini kalau dilihat dari media sosial banyak sekali berita-berita hoax ya, ini yang beredar terkait dengan data COVID, tentang vaksin. Bahkan saya juga dapat SMS, ini mungkin kerjasama dengan Kominfo juga, ini tentang peringatan jangan terlalu percaya tentang informasi yang beredar seperti itu. Iya, jadi tadi memang saya beberapa 1-2 media tadi di kantor balai kota setelah rapat mempertanyakan, saya bilang satu saja sumber yang ada di grup di grup media, memang ada, kita punya grup dan itulah yang terupdate setiap saat ya. Jadi itulah info-info seperti yang Adinda Ade katakan, ada yang hoax ya. Saya katakan yang info yang real itu yang pas, yang yang pasti itu yang ada di grup ya. Kalau ada yang punya perisi mungkin itu di luar daripada apa yang dirilis ya oleh tim Satgas COVID-19 Kota Makassar, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Itu saya kira untuk memberikan info bahwa kalau ada info-info yang mungkin kurang jelas, yaitu ya mungkin ada saja orang-orang lagi yang mau ya istilahnya mau cari ketenaran atau mau coba-coba berhadapan dengan undang-undang ITE. Ya, begitu Linda. Kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Ismail. Saya ke Dr. Alif Adani. Dr. Alif, dilihat dari terkait informasi-informasi hoax yang beredar, bahkan ini informasinya bukan hanya sekedar media cetak seperti ini, di YouTube saja sudah banyak sekali beredar bahwa corona ini sudah mulai melemah, corona ini lama-lama akan hilang dengan sendirinya. Ini pendapat dari Dr. Alif sendiri seperti apa melihat informasi yang berkembang ini mungkin di luar batas kalau menurut saya. Silakan Dr. Alif. Ya, terima kasih Kak Ade. Jadi salah satu lawan kita itu sekarang itu selain virus itu sendiri adalah berita palsu atau COVID juga. Jadi penting bagi kita untuk terus-menerus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk saling mengingatkan bahwa harus ada media atau sumber informasi yang terpercaya yang bisa kita ikuti. Jangan mudah terpercaya, mudah ikut oleh berita-berita yang beredar di dunia maya itu sendiri. Jadi sehingga bahkan orang di sekeliling kita pun terkadang sangat-sangat mudah terpercaya oleh hoax-hoax itu tersebut. Jadi kembali lagi kita kalau saya sebagai klinisi dan sebagai masyarakat juga tidak henti-hentinya saling memberikan edukasi, memberikan informasi bahwa begini loh sebenarnya, ini loh sumber yang terpercaya dan harus diikuti. Jangan mudah terpercaya oleh hoax yang beredar di masyarakat di dunia maya itu sendiri. Jadi sekali lagi lawan kita tuh sekarang selain virus adalah hoax-hoax yang beredar itu. Baik Dr. Alif, ini yang beredar di media sosial, di YouTube ini bahkan seorang dokter loh ini yang diwawancara juga saya sempat lihat. Ini dokter yang berpendapat bahwa ini virus akan melemah dengan sendirinya lah dan seperti itu. Ini vaksin juga ada uji coba kemarin di negara Korea, ini bahkan menyebabkan kematian gara-gara vaksin itu sendiri. Nah ini juga yang membuat orang takut nanti akan vaksin. Seperti apa ini Dr. Alif? Maka itu perlunya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, bahwa media-media yang harus diutarakan itu harus segera di-ban atau diblokir segera agar tidak informasi-informasi yang hoax itu tidak mudah mereka sebar. Jadi kita butuh bantuan dari pemerintah. Selain itu masyarakat pun harus saling mengingatkan bahwa sebenarnya dari informasi yang ada di pemerintah yang harus kita ikuti, jangan ikuti dari media-media lain. Bahwa ada juga video-video mengatakan perkumpulan dokter dunia lah, itu luar biasa itu. Saya juga habis. Iya, kita juga sempat ketawa juga lihat itu di beberapa grup yang teman-teman relawan COVID bilang, aduh bagaimana lagi lawannya ini. Jadi memang perlu sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat, serta kita sebagai klinisi untuk mengingatkan masyarakat bahwa jangan mudah terpengaruh oleh hoax itu sendiri. Demikian Kak Ade. Baik, terima kasih Dr. Alif. Saya kembali ke Prof. Ridwan. Prof. Ridwan, terkait dengan informasi hoax yang sempat saya
tanya juga tadi dengan Dokter Alif, ini bahkan ada seorang dokter, perkumpulan dokter yang menyatakan bahwa COVID ini sudah mulai melemah lah. Bahkan di daerah Korea, ini sudah ada orang disuntik vaksin, malah yang disuntik vaksin ini yang meninggal. Nah ini justru yang masyarakat awam melihat informasi ini justru takut, karena kita tidak lama lagi akan dihadapkan dengan vaksinasi secara massal juga di Indonesia. Seperti apa pendapatnya Prof? Jadi sekarang kan sumber informasi multi sources, multi channel, multi receiver ya. Jadi tidak ada informasi tunggal dan tidak ada jalur tunggal dan tidak ada penerima tunggal. Jadi apa yang dibutuhkan pada situasi itu adalah literasi kesehatan yang benar. Literasi itu artinya kemampuan menyaring, menerima, menyeleksi dan menyebarkan. Itu harus diperkuat ya. Jadi menguatkan, memperkuat literasi kesehatan warga dengan memberikan informasi yang lebih benar ya. Jadi berita-berita hoax itu harus dilawan dengan berita yang benar. Dan berita yang salah itu harus ada verifikasi baru di-share. Jadi diharapkan memang informasi yang beredar itu harus disaring, jangan mudah percaya kecuali dari sumber-sumber resmi pemerintah, itu sebenarnya poinnya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Ismail bahwa percayalah data-data resmi pemerintah. Saya sempat juga menonton semua berita-berita itu dan itu juga sudah disanggah bahwa itu adalah berita yang hoax. Jadi ini juga akan pertarungan global, pertarungan informasi, dan ini juga tentang bisnis global terkait dengan vaksin. Kalaupun misalnya ada yang meninggal karena vaksin apa juga selalu ada efek sampingnya, tapi itu kan memang membutuhkan kajian-kajian selanjutnya. Dan perlu kita sampai pahami juga bahwa vaksin itu adalah intervensi jangka panjang untuk sebuah pandemi ya. Hampir semua pandemi yang ada itu bukan karena vaksin dia selesai, tetapi karena perilaku warga terhadap upaya-upaya pengendalian yang lebih masif yang dilaksanakan. Jadi vaksin itu intervensi jangka panjang. Artinya tidak berarti bahwa seseorang tidak diberi vaksin dia langsung meninggal. Tidak begitu. Jadi yang poin pentingnya adalah siapa yang disiplin dalam protokol kesehatan, dia yang akan selamat pada situasi ini. Nah, itu poinnya Bang Ade. Jika kita divaksin ini langsung meninggal gitu, tidak ada cerita seperti itu. Tidak, Anda tidak divaksin tidak serta-merta meninggal gitu. Jadi perlu memang bahwa studi-studi misalnya vaksin pun masih membutuhkan studi berapa efikasi vaksinnya, kesembuhannya, efek sampingnya, termasuk meningkatnya beberapa istilah yang muncul terkait dengan kalau seseorang diberi vaksin dia akan meningkat daya serang vaksinnya, malah serangan balik begitu RDS apa istilahnya ya. Jadi itu masih membutuhkan kajian dan itu tidak serta-merta kita menerima informasi kemudian langsung di-share, tidak seperti itu. Jadi jangan menyiarkan berita yang tidak jelas sumbernya, yang Anda sendiri tidak percaya begitu. Begitu Pak Ade. Baik, terima kasih Prof.